Kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi tasliman katsiran. Wa ba'd. Ikhwatal iman, pemirsa Wesal TV dan juga Radio Muslim 837 AM yang dirahmati Allah, apa kabar Anda semua? Semoga di petang hari ini pemirsa dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya sangat sedang merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, saya Aminullah sangat senang bisa menyapa Anda semua dalam kajian Islam, yaitu kajian Ruqyah Syariah, dengan tema kita pada malam hari ini yaitu hubungan Ruqyah Syariah dan Tazkiyatun Nafs. Dan telah hadir dan sumber kita yaitu Ustaz Hasan Mubarak. Kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mana kabar Anda Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Ya, antum lama tak menyapa pemirsa Wesal Ustaz, dan alhamdulillah malam ini antum bisa berkesempatan untuk menyapa pemirsa Wesal tentunya dalam kajian yang sama, itu kajian Ruqyah Syariah ini. Alhamdulillah. Ya. Ikhwatul iman, tentunya dalam program ini kita akan berdiskusi dengan para pemirsa mungkin terkait Ruqyah Syariah ini di line telepon 081283296030 atau di line pesan singkat 0812 dan 1000428. Dan pemirsa pun dapat menikmati tayangan kami melalui www.wesalonline.tv. Dan perlu kami sampaikan bahwa satelit kita akan berpindah yaitu ke satelit Palpa D, frekuensi 4014, simbol red 7200, polaritas horizontal. Mungkin bagi Anda yang masih memakai Wesal TV yang lama, segera meng-scan ulang untuk mendapatkan channel Wesal TV yang terbaru. Baik ikhwatal iman, insyaallah Ustaz Hasan Mubarak akan menjelaskan tema kita pada malam hari ini, yaitu yang sangat menarik, yaitu hubungan Ruqyah Syariah dengan Tazkiyatun Nafs. Seperti apa? Insyaallah Ustaz Hasan Mubarak akan menjelaskan pada kita semua. Tapi Ustaz, hubungan Ruqyah Syariah dan Tazkiyatun Nafs ini mungkin sangat erat hubungannya Ustaz ya? Iya, benar sekali. Iya, antara Ruqyah Syariah dan Tazkiyatun Nafs. Ternyata orang untuk akan diruqyah itu harus suci jiwanya juga Ustaz ya, harus bersih jiwanya agar mungkin kalau kita mengotori jiwa kita, mungkin setan atau jin akan kembali lagi datang gitu. Ya mungkin atau bisa menjelaskan pada kita semua terkait tema kita pada malam hari ini. Tafadhol. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Wesal TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini karena di antara umat Islam ketika mereka mencoba melakukan terapi ruqyah mandiri dan banyak juga di antara mereka yang sudah belajar
akidah sahihah, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan mereka juga berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka melakukan terapi ruqyah syariah, akan tetapi Allah Jalla Jalaluh belum memberikan kesembuhan kepada diri mereka. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwasanya mungkin bisa saja ketika mereka berusaha untuk mengobati diri mereka dengan ruqyah syariah, akan tetapi jiwa mereka itu masih kotor, hatinya belum bersih. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Pemirsa Wisal TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya tazkiyatun nafas itu salah satu diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tugas Rasulullah SAW untuk mendakwakan umat ini adalah setelah mendakwakan akidah tauhid, beliau juga diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluh untuk mengajak umat ini agar senantiasa mensucikan jiwanya, agar senantiasa membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran sehingga dia tidak mengenal Allah Rabbul Izzah. Para pemirsa Wisal TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk mentazkiyah, untuk mensucikan jiwa umatnya, adalah di dalam surah Ali Imran di ayat ke-164. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, laqad manna Allah, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman. Nikmat yang paling nikmat yang paling agung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada orang-orang beriman? Yaitu idba'atsa fihim rasulan, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anfusihim, dari kalangan mereka. Untuk apa Rasulullah SAW diutus oleh Allah? Yaitu dengan membawa 3 perkara, kata Allah. Yang pertama adalah yatlu alaihim ayatih, untuk mengajarkan kepada mereka, ya, untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua adalah wa yuzakkihim, yaitu mensucikan mereka, ya, mentazkiyah mereka. Kemudian yang ketiga adalah wal yu'allimuhumul kitab wal hikmah, untuk mengajarkan kepada umatnya Alkitab dan As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, sekalipun orang-orang, ya, sebelumnya itu dalam keadaan sesat. Para pemirsa Wisal TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yaitu ada 3 perkara, ya, di antaranya adalah Rasulullah berusaha untuk mengajak umatnya agar senantiasa mensucikan jiwanya, agar senantiasa membersihkan hatinya dari segala bentuk penyakit. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau menafsirkan di dalam kitabnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, beliau menyebutkan bahwa tazkiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah minasyirki ilal ikhlas, yaitu mengajak dan mensucikan jiwa umatnya yang tadinya dari perbuatan kesyirikan kepada Allah menuju perbuatan ikhlas. Wa minal ma'asi ila ta'ah, dari perbuatan kemaksiatan kepada Allah menuju ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Wa minal khiyanati ilal amanah, yaitu dari perbuatan khianat agar senantiasa melakukan amanah, yaitu senantiasa menunaikan amanah. Kemudian kata beliau wasairul musawil akhlak, dan seluruh sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang melekat pada jiwa seorang hamba. Nah, inilah tugasnya Rasulullah SAW. Salah satunya adalah untuk mentazkiyah hati umat Islam. Para pemirsa Wisal TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa mentazkiyah jiwanya, mensucikan jiwanya, membersihkan hatinya dari segala bentuk penyakit hati, maka Allah Jalla Jalaluh akan memberikan keberuntungan kepada orang tersebut. Allah berfirman di dalam surah Asy-Syams di ayat ke-9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha,
Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan hatinya. Para pemirsa TV, bahwa di dalam ayat ini Allah Jalla Jalaluhu ya menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang senantiasa mensucikan jiwanya, yang membersihkan hatinya dari segala bentuk penyakit, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara keberuntungan yang didapatkan oleh orang-orang senantiasa mensucikan hatinya adalah dia akan dilindungi oleh Allah dari gangguan sihir, jin, dan santet serta yang lainnya. Para pemirsa Faisal TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia hari ini gampang dirasukin oleh jin, gampang kena santet, padahal tadinya dia berusaha untuk belajar akidah sahihah. Dia sudah berusaha untuk mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah, memperbaiki ibadahnya, membaca Al-Qur'anul Karim, zikir pagi petang. Namun orang tersebut masih saja kena serangan sihir ataupun jin. Nah, salah satu sebab yang membuat mereka kena serangan sihir atau jin itu adalah hatinya masih kotor. Hatinya masih diselimuti oleh berbagai macam kotoran-kotoran. Oleh karena itu, ketika hati kita itu kotor karena kemaksiatan kita kepada Allah, maka jin, syaitan lebih gampang memasuki tubuh kita. Oleh karenanya Allah Jalla Jalaluhu berfirman di dalam surah Ar-Ra'd di ayat ke-28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hatinya senantiasa tenang ketika mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. Nah, para pemirsa TV, bahwa ketika hati kita ini sudah tenang, ya ketika hati ini sudah tenang, dosa-dosa sudah hilang, kemaksiatan sudah dihapus oleh Allah, maka untuk beribadah kepada Allah lebih tenang dan lebih khusyuk. Dan bahkan syaitan, jin, sihir pun sulit masuk ke dalam tubuh kita ini disebabkan karena hati kita sudah tenang dan sudah bersih. Oleh karenanya, hendaklah kita ini senantiasa membersihkan jiwa kita, mensucikan jiwa kita dari berbagai macam kotoran-kotoran, sehingga syaitan, jin, dan sihir itu akan bisa masuk ke dalam tubuh kita. Para pemirsa Faisal TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara penyakit hati yang wajib kita hindari, yang harus kita hilangkan, itu adalah minimal tiga. Kenapa? Karena tiga perkara ini adalah pokok daripada seluruh kesalahan, seluruh dosa dan maksiat. Mungkin ada yang bertanya, apakah hanya 3 saja Ustadz? Oh, ternyata banyak sekali. Penyakit hati yang kita alami itu sangat banyak, ya. Akan tetapi pokok daripada seluruh penyakit hati itu terletak pada 3 poin. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menyebutkan di dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau mengatakan bahwa usulu khotoya kullu thalathah. Pangkal daripada kesalahan dan dosa, pangkal daripada kesalahan dan maksiat itu ada 3. Yaitu pokoknya, yaitu ada 3. Yang pertama adalah al-kibr, yaitu sombong. Sombong ini kata Ibnu Qayyim adalah alladzi asara iblis ila ma asarah. Sombong ini yang menyebabkan iblis divonis dengan perbuatannya, yaitu kafir. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menghinakan iblis disebabkan karena sombong. Dan sombong itu apa? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa al-kibr batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Makanya ada di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah menyampaikan hadis yang sahih sebagaimana diriwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya memiliki sombong walaupun sebesar biji sawi. Antum tahu biji sawi? Biji sawi itu adalah biji yang paling kecil. Nah, ketika kita memiliki sifat sombong, ya, walaupun sebesar biji sawi,
maka orang itu tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Nauzubillah min dzalik. Kemudian qala rajul, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasan. Ya Rasulullah, salah seorang dari kami dan kami semua sangat senang kalau memakai baju baru, memakai sandal baru. Karena para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW seperti itu, ya, mengira bahwasanya sombong itu seperti kita memakai baju baru, ya, memakai sandal baru, memakai mobil mewah. Dikirain para sahabat itu adalah kita memakai serba mewah. Akan tetapi, ya, Rasulullah SAW mengatakan sombong itu bukan seperti itu, ya para sahabatku. Ya, yang dikatakan sombong, kata Rasulullah adalah batrul haq, ya, al-kibr batrul haq wa ghamtun nas. Yang dikatakan orang sombong itu adalah ketika dia menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, ketika seorang hamba memiliki dua sifat ini atau salah satu dua sifat ini ada pada dirinya, maka dia termasuk orang sombong. Yang pertama, ya, ketika dinasihatin oleh orang, dia mengatakan, oh dia bukan dari ustadku, oh dia bukan dari golonganku, oh dia bukan dari, ya, kelompokku, ya. Nah, ini termasuk sifat sombong. Atau sebaliknya, ya, ketika dinasihatin oleh mungkin, ya, seperti seorang orang tua dinasihatin oleh anaknya, bapak ibu jangan begini, ya, bapak harus sholat di masjid, bapak tinggalkan rokok dan sebagainya. Apa katanya? Oh, kamu masih kecil, masa kamu menasihati bapak? Ya, masya Allah, ini adalah apa? Meremehkan manusia. Nah, dua sifat inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai al-kibr, sebagai orang yang apa? Sombong. Para pemirsa Wasal TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat kenapa iblis laknatullah alaih diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, disebabkan karena sifat sombong. Dia mengatakan aku yang paling baik dari dia, aku yang paling suci dari dia, aku yang paling mulia daripada dia. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan dialog, ya, antara Allah sendiri dengan iblis. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah bertanya sebagaimana dalam surah Al-A'raf di ayat ke-12 sampai 15. Allah berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairun minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Iblis ketika itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, wahai iblis, kenapa kamu, apa yang menghalangi kamu tidak mau sujud kepada Adam padahal aku telah memerintahkan kamu untuk sujud kepadanya? Apa kata iblis? Ana khairum minhu, ya Allah, saya lebih baik daripada Adam, saya lebih mulia daripada Adam, ya Allah. Kenapa? Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Karena engkau ciptakan aku dari api, ya, karena iblis itu menganggap bahwa api lebih mulia daripada tanah. Makanya iblis mengatakan engkau ciptakan aku dari api sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Ya, masya Allah, inilah sifat iblis yang harus kita hindari, adalah memiliki sifat sombong, yang menganggap diri kita ini lebih baik, menganggap diri kita lebih mulia daripada saudara kita. Makanya pemirsa Wasal TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu rahmatan wasi'ah, perkataan ini dinukil oleh Imam Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juz yang ketiga di halaman 342. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah ditanya oleh seseorang tentang makna tawadhu. Antum tahu tawadhu apa? Tawadhu itu lawan daripada sombong. Kalau sombong itu menganggap dirinya paling benar, paling baik, ya. Adapun tawadhu, ya, itu merendahkan hati, ya. Nah, beliau ditanya oleh murid-muridnya, wahai Hasan Al-Basri, menurut engkau tawadhu itu apa? Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, at-tawadhu an takhruja min manzilik wa la tulki musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadlan. Ya, yang dikatakan orang yang tawadhu itu adalah ketika engkau keluar dari rumahmu, ya, kemudian engkau bertemu dengan seorang muslim dan engkau menganggap bahwa seorang muslim itu lebih baik daripada diri kamu, lebih mulia daripada diri kamu. Masya Allah, coba luar biasa, ya. Contoh, ketika saya keluar dari rumah, ya, kemudian saya bertemu dengan saudara saya sama muslim, dan saya menganggap
bahwasanya saudara muslim yang saya temui itu lebih baik, lebih mulia, ya lebih banyak amalan solehnya, lebih pintar dan sebagainya daripada diri saya sendiri. Nah, itu yang dikatakan on tawadhu, ya disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Kalau sekiranya ada seorang yang ketika keluar rumah, ya melihat saudaranya, wah dia itu baru ngaji, saya sudah pintar, ya. Dia baru menghafal 1 juz, saya sudah 30 juz misalnya. Dia menganggap remeh saudaranya. Dia melecehkan saudaranya. Dia menghina saudaranya, ya, karena dia menganggap bahwa dirinya lebih baik daripada saudaranya. Nah, inilah dikatakan daripada seorang yang al-kibr, yang sombong. Oleh karenanya para pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sifat seperti ini ya jangan sampai kita memilikinya. Kemudian yang berikutnya, Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau juga ditanya, riwayat ini ya dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang kedua, bahwa beliau ditanya, apa makna tawadhu? Tawadhu itu adalah yakhdha'ur rajul lil haqq wa yunqadu lahu wa yuqabbilu mimman qah wa la sami'u min sabiyyin qablah wa la sami'u min ajhalin nas. Masyaallah. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah pernah ditanya, "Wa Imam, menurut engkau tawadhu itu apa?" Apa kata Imam Fudail bin Iyad? Yang dikatakan tawadhu adalah seseorang yang menerima kebenaran, yang tunduk kepada kebenaran, lalu menerima kebenaran tersebut sekalipun kebenaran itu datang dari orang ya yang paling bodoh di antara manusia atau anak kecil di antara manusia. Itulah dikatakan apa? Tawadhu. Subhanallah, inilah luar biasa para salafus saleh kita ya menjelaskan kepada kita makna tawadhu ya, yaitu lawan daripada sombong tersebut. Yaitu intinya adalah kita senantiasa merendahkan diri kita, dan ketika kita dinasihatkan sama orang, kita menerima nasihat tersebut, dan jangan pernah kita meremehkan walaupun seorang itu pelaku dosa besar. Maka ada seorang seorang syekh dari Timur Tengah, beliau mengatakan, la tahtakir syakhsan law ra'aitahu minal kaba'ir fa innahu la tadri man huwa aqrabu ila Allah jalla wa ala yaumul qiyamati anta huwa. Jangan pernah kalian meremehkan saudara kalian, melecehkan saudara kalian. Kenapa? Karena kamu tidak tahu siapa yang paling dekat di antara kita nanti pada hari kiamat, kamu yang melecehkan atau dia yang dilecehkan. Kita tidak tahu, Masya Allah. Itu para pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru yang pertama tentang pokok daripada segala bentuk kemaksiatan atau pokok daripada penyakit hati kita. Insyaallah poin yang kedua dan yang ketiga nanti akan kita lanjutkan setelah sholat Isya insyaallah. Setelah sholat Isya kita akan lanjutkan tentang poin yang kedua dan ketiga, sekaligus kita akan terapi ruqyah mandiri secara live insyaallah taala. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz. Baik, teman-teman pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, kami akan undur diri sejenak untuk memandangkan waktu azan Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kajian Islam. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Ikhwatal iman pemirsa Wesal TV dan juga Radio Muslim 837 AM, terima kasih Anda masih bersama kami dalam kajian Ruqyah Syariah dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu hubungan antara Ruqyah Syariah dan Tazkiyatun Nafs. Dan pemirsa tentunya di dalam segmen ini setelah Ustaz nanti memberikan sedikit materinya lagi, kita akan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat Ruqyah yang akan dibacakan oleh Ustaz Hasan Mubarak, dan kami juga akan mengajak Anda semua untuk berdiskusi terkait Ruqyah Syariah di line telepon 0812-8329-6030 atau di line pesan singkat 0812-9100-0428. Dan pemirsa perlu kami beritakan kembali, yaitu saat ini Wesal TV berganti channel, yaitu sebentar lagi ke satelit Falafade frekuensi 4014 simbol red 7200 polaritas horizontal. Mungkin bagi Anda yang belum men-scan Wesal TV channel terbarunya, mungkin bisa men-scan ulang satelit Palapa Anda
agar mendapatkan channel Ustaz TV yang baru. Dan ikhwatul iman, kita akan melanjutkan kembali kajian ruqyah syariah ini yang insyaallah akan dilanjutkan oleh Ustaz Hasan Mubarak terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu hubungan ruqyah syariah dengan tazkiyatun nafs. Tapi Ustaz, kita tadi sempat jeda sejenak Ustaz untuk menegakkan salat Isya tadi, dan mungkin kita ingin mendengarkan kelanjutan dari kajian kita pada malam hari ini Ustaz, karena tadi antum baru menjelaskan satu Ustaz, dan masih ada dua lagi sepertinya Ustaz. Ya, baik, mungkin antum bisa menjelaskan kepada kita semua Ustaz. Tafadhol. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa Ustaz TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah membahas di poin yang pertama tentang usulul khotoyah, yaitu pangkal daripada dosa dan maksiat yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fawaid. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan, yang pertama adalah al-kibr, yaitu sombong. Al-kibr ini salah satu sifat yang dimiliki oleh iblis laknatullah alaih, sehingga dia pun diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, dan dia pun divonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pangkal kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh anak Adam adalah al-hasad. Al-hasad yaitu seseorang yang iri, dengki, yang tidak suka terhadap kenikmatan saudaranya. Al-hasad inilah yang menyebabkan alladzi akhraja Adam minal jannah, yang menyebabkan Adam alaihissalam diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Al-hasad, hasad ini adalah yang menyebabkan Qabil dan Habil saling membunuh. Itu kan hasad. Yaitu Qabil dan Habil ini adalah anak daripada Nabi Adam alaihissalam. Ketika mereka berdua berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah seorang dari mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kurbannya, sementara yang lainnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang tidak diterima oleh Allah kurbannya membunuh saudaranya yang diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hasad, sebab utamanya adalah hasad. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan ta'rif, memberikan pengertian daripada al-hasad. Beliau menjelaskan di dalam kitabnya Majmu' Fatawa di juz yang ke-10, beliau mengatakan bahwa al-hasad huwa al-bughd wal karaha lima yurahu min husni halil mahsud. Hasad itu adalah membenci dan tidak suka terhadap kenikmatan atau terhadap keadaan baik yang ada pada saudaranya. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwasanya hasad itu tidak suka kalau melihat saudaranya diberikan kelebihan oleh Allah, ketika saudaranya memiliki kenikmatan, ketika saudaranya diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah dia ini tidak suka. Dia ini iri. Bila perlu kenikmatan dan rezeki yang dimiliki oleh saudaranya pindah ke tangan dia. Nah, inilah hasad yang disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Oleh karenanya para pemirsa Besal TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang pertama kali memiliki hasad itu adalah anaknya Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Qabil dan Habil di dalam Al-Qur'an, surah Al-Maidah di ayat ke-27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah berfirman, ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil. Ini kisahnya menurut kisah yang sebenar-benarnya. Kenapa Allah mengatakan seperti ini? Karena ada kisah yang tidak benar tentang Qabil dan Habil. Ya, yang konon katanya Qabil dan Habil ini membunuh saudaranya ini karena apa? Karena perempuan. Nah, ini adalah kisah Israiliyat. Akan tetapi kisah yang benar, yang sesuai dengan firman Allah adalah bahwasanya salah satu dari mereka berdua ini, saat itu mereka berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurban hewan kurban, kemudian salah seorang dari mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah melanjutkan, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah satu dari mereka, yaitu Habil. Habil ini kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Qabil kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Qabil ini tadi kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan, la aqtulannak, wahai Habil, ya, saya akan membunuh kamu disebabkan kurbanmu ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kurban saya tidak diterima oleh Allah. Nah, subhanallah, coba luar biasa. Inilah Allah menceritakan kisah sebenarnya bahwa ternyata yang membuat orang itu saling membunuh, saling santet, saling sihir, ya, itu disebabkan karena hasad, karena iri. Ya, tidak suka, ya, tidak senang ketika melihat saudaranya diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para pemirsa Wesel TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya hasad ini adalah salah satu sifat yang dilarang oleh Allah, sifat yang akan membuat penyakit hati. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengecualian bahwasanya ada dua perkara yang boleh bagi kita untuk hasad, boleh bagi kita untuk iri. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihul Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa beliau bersabda, la hasada illa fi itsnain. Tidak boleh seseorang melakukan hasad, tidak boleh seorang itu iri, dengki kepada saudaranya kecuali dalam dua perkara, kata beliau. Ya, yang pertama adalah rajulun atahu Allahu malan, seseorang yang Allah berikan kepada dirinya harta yang banyak, lalu dia berinfak, lalu dia menginfakkan harta yang Allah berikan kepadanya, maka kita boleh iri kepada orang tersebut. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ilmunya dia ajarkan, lalu ilmunya dia amalkan, maka dalam hal ini diperbolehkan bagi kita untuk memiliki sifat iri dan dengki. Inilah disebut Rasulullah SAW. Para pemirsa Wesel TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata sifat hasad ini bukan hanya menyerang orang-orang awam saja, bukan hanya menyerang orang-orang yang belum paham agama, akan tetapi orang yang sudah paham agama sekalipun dia memiliki sifat hasad, sifat iri. Maka banyak terjadi hasad ini sebelum kita. Di antaranya adalah Qabil dan Habil tadi. Kemudian yang kedua, saudaranya Yusuf. Ya, saudaranya Yusuf pun ternyata memiliki sifat hasad kepada Yusuf. Makanya mereka berkata, saudaranya Yusuf, Allah man id qalu la Yusufu wa akhuhu habbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin. Saudara-saudaranya Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya itu Bunyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat, kata saudaranya Yusuf. Sesungguhnya ayah kita ini adalah dalam kekeliruan yang nyata. Coba, Masya Allah. Saudaranya Yusuf itu memiliki sifat hasad, iri. Kenapa? Karena Yusuf serta adiknya bernama Bunyamin ini yang paling dicintai oleh ayahnya sendiri. Akan tapi saudara-saudara yang lain tidak terlalu dicintai oleh tidak terlalu dicintai oleh bapaknya. Sehingga saudara inilah memiliki sifat hasad. Bahkan dalam surat Yusuf, Allah menceritakan bahwasanya Nabi Yusuf dilempar ke dalam sumur. Nauzubillah min dzalik. Inilah yang kedua, para pemirsa Wesel TV dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pangkal daripada kesalahan dan dosa yang harus kita hindari adalah memiliki sifat hasad. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya yang ketiga adalah al-hirs, yaitu rakus. Al-hirs ini, ya, kata beliau adalah alladzi akhraja Adama minal jannah. Rakus ini yang menyebabkan Adam diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Ya. Kenapa? Karena ketika Allah Tabaraka taala melarang Adam dan Hawa untuk mendekati sebuah pohon,
yaitu ada satu pohon larangan Allah di dalam surga. Allah berfirman, "Wala taqrabu hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin." Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Kenapa? Karena kalau kalian mendekati pohon ini, otomatis kalian termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang melanggar terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi iblis berhasil menggoda mereka sehingga mereka menyentuh pohon larangan Allah, sehingga menyebabkan mereka diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Para pemirsa Faisal TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 perkara pangkal daripada kesalahan dan dosa, dan 3 perkara ini kalau salah satunya mungkin kita memiliki, ya, maka inilah yang membuat hati kita berpenyakit. Nah, kalau hati itu sudah berpenyakit, maka jin, sihir itu lebih gampang merasuki tubuh kita. Apalagi khususnya adalah sihir. Ya, walaupun kita berusaha untuk memperbaiki akidah, ya, untuk kita berusaha menjaga sihir dan jin ini dengan akidah shahihah. Kita berusaha menjaga jin dan sihir ini dengan apa? Dengan zikir pagi petang, dengan doa-doa, wirid-wirid dan sebagainya. Akan tetapi hati kita masih belum bersih disebabkan karena pangkal, ya, 3 pangkal kesalahan ini. Inilah yang menyebabkan sihir dan jin ini masuk ke dalam hati kita. Para pemirsa Faisal TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dihindarkan oleh Allah dari 3 sifat ini. Yang pertama adalah sifat iblis, sehingga sifat al-kibr, sombong, yang menyebabkan iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Yang kedua adalah sifat al-hasad, yaitu iri, yang menyebabkan anak Adam, ya, Qabil dan Habil saling membunuh. Kemudian yang ketiga adalah sifat rakus, yang menyebabkan Nabi Adam dan Hawa diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari sifat-sifat yang buruk, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari segala bentuk penyakit, baik penyakit medis maupun non medis. Mungkin sampai ini bisa kita sampaikan. Nanti kita akan lanjut dengan tanya jawab serta ruqyah syariah insyaallah taala. Baik, Ustaz. Baik, kota iman, pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan sama-sama mendengarkan bacaan ayat ruqyah akan dibacakan oleh Ustaz Hasan Barok. Tapi sebelumnya kami minta pada Anda semua mungkin untuk berwudu dan juga menyingkirkan patung-patung yang ada boneka-boneka atau foto-foto gambar-gambar yang bernyawa. Dan insyaallah Ustaz Hasan Barok akan membacakan ayat ruqyah pada kita semua. Ya, sekarang saatnya kita mendengarkan ayat ruqyah yang akan antum bacakan ini, Ustaz. Fadhol, Ustaz. Insyaallah. Bismillah. Sebelum kita mulai meruqyah, ya, saya tekankan lagi. Yang pertama adalah berwudu. Kemudian yang kedua menyingkirkan foto makhluk yang bernyawa atau berhala-berhala seperti patung dan lain sebagainya. Itu disingkirkan dulu. Yang gantung, yang panjang di sekitar dinding, mohon diturunkan dulu. Kenapa? Karena kata Rasulullah bahwa innal malaika la tadkhulu baitan fihi surah, kata Rasulullah, bahwa malaikat tidak akan mau masuk ke dalam rumah seseorang yang mana di dalamnya ada gambar atau foto. Kemudian yang ketiga, yang masih merokok silakan matikan rokoknya, kemudian berwudu. Jangan sampai mendengarkan ruqyah sambil merokok, ya. Nanti nggak akan berefek, karena rokok itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah pemirsa Faisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon menghadirkan hati yang khusyuk, ya, karena ini adalah ayat Al-Qur'an yang kita baca, ya. Maka ketika dibacakan ayat Al-Qur'an, hendaklah kita mendengar, memperhatikan dan hayati apa yang dibaca oleh saya nantinya. Semoga dengan itu kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi para pemirsa Faisal TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang masih memiliki penyakit medis maupun non medis, semoga malam ini juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah saya akan ajarkan ruqyah mandiri yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa metode yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di antara metode yang mungkin saya akan jelaskan adalah mungkin 1 atau 2 nanti. Yang pertama, kita menggunakan metode usapan. Metode usapan ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau mengatakan ketika Rasulullah SAW hendak meruqyah dirinya,
Ya, fa ajma'a yadayhi, maka Rasulullah menyatukan kedua telapak tangannya lalu membacakan faqara'a surataini, yaitu faqara'a mu'awwidzatain. Lalu Rasulullah SAW membaca dua surat, yaitu Al-Falaq dan surat An-Nas, lalu beliau meniupkan ke telapak tangan baru diusap seluruh tubuhnya. Ini metode yang pertama, metode usapan. Yang kedua adalah kita menggunakan metode tiupan. Ya, setelah membaca ayat Al-Qur'an, lalu kita meniup di telapak tangan, ya, atau kita langsung meniup di tempat yang sakit. Ini beberapa sebagian daripada cara-cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan melanjutkan ruqyah syariah. Silakan pemirsa mengangkat kedua telapak tangan seperti ini, dekatkan ke mulut, dan ayat yang kita baca adalah beberapa surat saja, di antara surat Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, dan dua surat terakhir yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Dan perlu saya jelaskan sedikit bahwasanya pada dasarnya semua ayat Al-Qur'an, ya, itu adalah ayat ruqyah. Akan tetapi ada beberapa surat saja yang biasa dipakai oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah suratul mu'awwidzatain, yaitu Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya, baik, kita akan mulai dari surah Al-Fatihah. Setelah selesai surat Al-Fatihah, lalu kita meniup di telapak tangan. Kemudian lanjut ke ayat kursi, ditiup lagi. Kemudian lanjut di surah Al-Falaq, ditiup lagi telapak tangan. Kemudian lanjut di surah An-Nas, ditiup lagi telapak tangan. Ya, mungkin antum bertanya, berapa kali Ustaz kita baca? Tidak dijelaskan oleh Nabi SAW, dan tidak boleh kita menetapkan harus satu kali, harus dua kali, harus tiga kali, tidak boleh. Intinya yang paling bagus adalah yang ganjil, bisa satu kali, bisa tiga kali, bisa lima kali. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita angkat telapak tangan. Kita mulai dari surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan itu telapak tangan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tutup. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ditiup. An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas
minal jinnati wan nas. Ditiup. Sekarang kita usap di seluruh tubuh kita, ya. Kemudian sampai ke bawah, ke tangan, lalu dari dada sampai ke kaki, usap. Nah ini yang pertama, kita mengusap seluruh tubuh dulu, ya, dari kepala kemudian sampai ke kaki kita, ya. Kemudian setelah itu baru kita fokuskan dan niatkan dalam hati kita untuk mengusir jin-jin di bagian perut, ya, di bagian perut dulu. Setelah itu ke atas sampai nanti ke kepala. Baik, sekarang antum ikhwan dan akhwat jamaah pemirsa Besar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan antum niatkan dalam hatinya untuk mengusir jin-jin atau sihir yang ada di dalam perut. Dan kalaupun ada penyakit-penyakit secara medis, ya, niatkan semoga Allah mengangkat penyakit secara medis tersebut lewat perantara Al-Qur'anul Karim. Dan ayat yang kita baca adalah minimal mu'awwidzatain, yaitu 2 surat, Al-Falaq ditiup telapak tangan, kemudian An-Nas ditiup telapak tangan lagi. Kita masuk, kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Silakan tiup. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Ditutup. Lalu diusap. Silakan diputar-putar di bagian perutnya sambil berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, keluarkanlah jin-jin, sihir, santet yang ada di dalam perut hamba ya Allah. Keluarkanlah lewat muntah ya Allah. Ya, ditekan-tekan di bawah pusar, ya, ditekan di sebelah kiri kanan, ditekan, lalu diputar-putar, ya, diputar ke arah ke kiri ke kanan boleh saja tanpa menghususkan harus ke kiri. Terus lalu kita tarik atas. Wahai musuh-musuh Allah, kalian semua yang ada dalam perut naik semua, keluar semua muntah. Ukhruj ya Allah, semuanya muntahin, muntahin semua. Ukhruj ya Allah. Kita tarik, kita putar dulu, kita putar lagi. Wahai bangsa jin yang ada di dalam perut ikhwan wal akhwat dan pemirsa Besar TV, kalian tinggal di dalam perut semua, silakan kalian naik keluar semua lewat muntah atau lewat sendawa. Ayo sekarang arahkan pelan-pelan, Bapak Ibu sekalian, arahkan pelan-pelan. Semuanya naik ke atas, muntahin semua. Ukhruj ya Allah, ukhruj, muntahin semua. Kemudian tarik lagi sekali lagi. Ayo kita putar dulu sebentar. Putar. Wahai bangsa jin yang ada di dalam perut, yang ada di dalam rahim, di sel telur akhwat-akhwat, sehingga menyebabkan sulit punya anak, silakan naik semua kalian lewat muntah atau lewat mulut. Arahkan ke atas, ya, ketika arahkan pelan-pelan, pelan-pelan. Semua jin naik semua lewat muntah. Ukhruj ya Allah, muntahin semua. Ukhruj ya Allah. Ya, kemudian antum meletakkan tangannya di dada. Ya, cara yang pertama tadi kita mengeluarkan jin yang ada di dalam perut. Ya, sekarang ini saya hanya mengajarkan saja dan nanti antum semua tinggal kembangkan di rumah. Jadi jin-jin yang ada di dalam perut, ya, di dalam rahim sehingga menyebabkan sulit punya anak, keguguran, haidnya tidak teratur, ketika berwudu, ya, mau sholat, pengen buang angin, ya, pengen buang air besar, buang air kecil. Tapi kalau nggak berwudu, nggak kepengen seperti itu. Itu biasanya ada jin di sekitar perut. Ya, nanti diputar-putar, lalu diarahkan ke atas, suruh keluar semua lewat mulut. Kemudian kita fokus di bagian dada. Bagian dada untuk mengeluarkan jin-jin penyakit yang ada di sekitar dada.
Ya, kalau jin itu ada di sekitar dada, ulu hati, itu bawaannya sesak napas, sensitif, ya, gampang marah, emosional, kemudian memicu ke penyakit asma, sesak napas, kemudian bahkan perempuan bisa memicu kepada kanker payudara. Na'udzubillah min dzalik. Itu semua kita nanti ya bisa mengeluarkan dengan izin Allah dengan cara mengusap seperti ini. Sekarang antum semua letakkan tangannya di dada seperti ini, ya, lalu berdoa kepada Allah dengan khusyuk. Ya Allah ya Rabb, keluarkanlah jin-jin penyakit yang ada di dalam tubuh hamba ya Allah. Keluarkanlah sihir, gangguan-gangguan jin atau penyakit-penyakit medis yang ada di sekitar ulu hati dan dada hamba ya Allah, agar hamba bisa tenang, bisa khusyuk beribadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, keluarkanlah dengan kekuasaan-Mu ya Allah. Keluarkan jin-jin, penyakit-penyakit, keluarkan lewat muntah atau lewat sendawa hamba ya Allah. Sekarang putar seperti ini, ya, putar, ditekan-tekan di ulu hatinya. Ya, maaf bagi akhwat yang mungkin punya keluhan sakit payudara, diusap di bawahnya, ya, diusap, lalu diarahkan ke atas, arahkan pelan-pelan, arahkan ke mulut. Semua jin-jin yang ada di dada naik ke semua. Ukhruj ya Allah, semuanya mudahin. Mudah semua, ukhruj ya Allah. Lalu diputar lagi, putar sambil mengharapkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diputar lalu diarahkan ke atas pelan-pelan. Semua jin-jin yang ada di ulu hati naik ke atas, naik ke atas. Mudahin, ukhruj ya Allah. Mudahin, ukhruj. Ya, sekali lagi antum lagi letakkan tangan di ulu hati, putar, ditekan-tekan, ya, tekan seperti ini, ya, kemudian usap lagi, putar seperti ini, lalu diarahkan ke atas. Ayo jin-jin ya masyaallah jan, semua naik, muntah semua, ukhruj ya Allah, mudahin, ukhruj ya Allah. Ya, ini mengeluarkan jin yang ada di dalam ulu hati. Sekarang bagian ketiga adalah di bagian kepala, ya. Nah, untuk di bagian kepala, kalau ada jin di bagian kepala itu bawaannya suka pusing, ya. Kemudian kalau lagi sholat suka lupa rakaat, lupa bacaan. Tadi baru takbir sudah lupa, ini sudah berapa rakaat gitu kan? Ini bacaannya surat apa? Dia lupa. Kenapa? Karena ada jin di sekitar apa? Kepalanya. Kalau enggak, ciri-ciri jin ada di sekitar kepala itu biasanya kalau lagi susah tidur. Ya, susah tidur, ya, bukan susah tidur karena banyak utang ya, mikirin utang, bukan, tapi susah tidur karena gangguan jin yang ada sekitar kepala, ya, atau pusing sebelah, migrain itu juga biasanya gangguan jin di sekitar kepala. Nah, cara mengeluarkan, ya, kita juga membaca surat Al-Falaq, An-Nas, lalu ditiup, kemudian diremas-remas seperti ini, remas-remas, baru nanti kita tarik ke depan, ya. Baik, kita baca Al-Falaq dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiup. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu lalu diusap di bagian kepala, ya, usap, diremas-remas seperti ini. Antum lihat di layar, remas-remas dari belakang, ditekan-tekan. Ayo jin-jin yang ada di sekitar kepala pemirsa, ikhwan wal akhwat, kalian saya peringatkan, keluarlah kalian semua wahai musuh-musuh Allah yang ada di kepala, sambil diremas-remas, ya, diremas-remas di ubun-ubunnya. Baru ditarik dari belakang, usap ke depan, suruh keluar semua lewat muntah. Ayo, semua jin-jin tarik ke depan. Semua jin yang ada di kepala, semua keluar lewat muntah atau lewat sendawa. Ukhruj ya Allah, ukhruj, keluar musuh-musuh Allah. Lalu tarik lagi,
Tarik pelan-pelan. Ayo semua musuh-musuh Allah, keluarlah kalian semua lewat mulut. Ayo lewat muntah, oleh sendawa semuanya. Khuruj ya Allah, muntahin. Ya, sekali lagi kita remas lagi. Kita remas. Di atas ubun-ubun. Ya. Wahai bangsa jin, saya peringatkan kepada kalian yang ada di bagian kepala, ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan, akhwat, agar kalian semua keluar, ya. Keluar semua lewat muntah atau lewat sendawa. Tarik, Mbak, dari belakang ditarik pelan-pelan. Terus ke depan. Sampai ke depan. Semua jinnya keluar. Ukhruj ya Allah, mudahin. Keluar musuh Allah. Ya. Ini cara untuk mengeluarkan jin yang ada di sekitar kepala, ya. Sekarang kita saya akan ajarkan untuk mengeluarkan jin yang ada di sekitar telapak tangan, bahu, ya. Kemudian di bagian kaki. Kenapa? Kalau jin itu ada di bagian bahu, itu banyak suka berat di bagian belakang, ya. Seperti ada beban, yang suka berat saja atau pegal-pegal di bagian leher. Makanya atau gampang masuk angin. Nah, ini lebih berbahaya, bahkan bisa memicu kepada penyakit stroke. Ini nauzubillah min dzalik. Itu disebabkan karena ada jin di sekitar punggung dan sekitar lehernya. Nah, cara mengeluarkannya itu adalah bisa juga antum baca ulang Al-Falaq An-Nas tiup, atau bisa langsung letakkan di sini, ya, dengan cara tepuk seperti ini, ya. Tepuk. Nah, tepuk antum lihat di layar. Terus seperti ini, kemudian tarik ke depan. Tarik pelan-pelan. Ya. Ayo semua jin, semuanya keluar lewat jari-jari. Khuruj ya Allah. Ya, kita tarik lagi. Yang pertama tepuk dulu, tepuk seperti ini, ya. Ayo jin-jin di sekitar bahu dan sekitar leher. Kalian keluar semua lewat jari-jari. Ayo, arahkan ke bawah, usap pelan-pelan. Ketika mengusapnya pelan-pelan. Ayo semua jin-jin keluar lewat jari-jari. Khuruj ya Allah. Iya. Itu cara untuk mengeluarkan jin di sekitar bahu. Dan cara yang untuk yang sebelah kiri sama juga, tepuk seperti ini, lalu arahkan ke bawah. Ya. Nanti bisa dikembangkan di rumah pemirsa, ya. Tarik lagi pelan-pelan sampai keluar. Ya. Nah, ciri-ciri jin itu keluar lewat jari-jari, itu di ujung jari itu seperti ada angin atau seperti ada yang lari, segitu, ya, kesemutan, ya. Di ujungnya itu keluar angin. Nah, inilah menandakan bahwa jin itu keluar lewat jari-jari, ya. Adapun yang di bagian kaki sama juga, baca Al-Falaq An-Nas, niatkan untuk mengeluarkan di kaki, tepuk seperti ini, ya. Tepuk, lalu arahkan ke bawah. Arahkan seperti ini, ya. Nah, ini pemirsa Yasa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum merutinkan dirinya untuk meruqyah mandiri seperti ini, insya Allah Allah akan menyembuhkan penyakit, baik penyakit medis maupun penyakit non medis. Ya. Kemudian yang berikutnya sedikit saya akan bacakan beberapa surat saja untuk antum semua di rumah, dan tolong volume televisinya dikerasin lagi agar jin-jin yang ada di kamar, di atap, semuanya untuk keluar. Semoga Allah Subhanahu mengeluarkan mereka semua yang ada di sekitar rumahnya. Silakan dikerasin dan antum khusyuk duduk di depan televisi dan dengarkan bacaan-bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwa
الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ya ma'syar jan, wahai bangsa jin yang ada di dalam tubuh ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Mesal TV yang ada di bagian kepala. Ya silakan bapak ibu, ikhwan akhwat, antum letakkan tangan di tempat yang sakit sambil arahkan. Kalau sakitnya kepala, letakkan di bagian kepala lalu arahkan ke mulut. Kalau sakitnya di bahu, letakkan tangannya di bahu lalu arahkan ke tangan pelan-pelan. Ya begitu seterusnya, di perut arahkan ke atas. Nah, semuanya keluar semua lihat muntah. Ukhruj ya Allah. Ayo muntahin. Muntahin, naik. Semuanya, ayo. Jin-jin yang ada bagian perut. Ukhruj ya Allah. Keluar wahai musuh-musuh Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ayo semua jin-jin yang ada di kamar, yang ada di ruangan tamu, yang ada di belakang, depan, semua di dalam rumah dan di dalam tubuh pemirsa, semuanya keluar. Semuanya keluar. Ukhruj ya Allah. Keluar semua wahai musuh-musuh Allah. Para pemirsa Mesal TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nanti cara-cara yang saya ajarkan bisa dikembangkan di rumah. Di sini saya hanya mengajarkan cara-cara yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adapun pengembangannya bisa dikembangkan di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita di atas Islam dan sunnah, dan dijaga oleh Allah dari malapetaka yang menimpa diri kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Baik Ustaz. Baik Khotul Iman, saatnya kita buka dialog interaktif di line telepon 1283296 atau di line pesan singkat 112. Mungkin tadi ada pemirsa yang merasakan ada sesuatu ketika di ruqyah tadi, mungkin bisa langsung menelpon ke line telepon kami di 081283296030. Ya baik Ustaz, mungkin dari pesan singkat terlebih dahulu Ustaz. Ya mungkin ada penelpon yang masuk ya. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa dan mana Bapak? Dari Bapak Azril di Depok. Di Depok, silakan Pak. Ada yang ingin ditanyakan?
Saya mau tanyakan Pak Ustadz. Ya, silakan. Saya itu susah tidur, dan kalau tidur itu di tenggorokan itu riaknya naik, dan di rongga hidung riak juga mampat. Jadi kadang-kadang tuh napas tuh bunyi. Sedangkan dari periksa dokter, saya tidak punya asma. Ya. Nah, itu penyebabnya apa tuh, Ustaz? Ya. Ya. Bapak mungkin tadi setelah di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jangan matiin dulu, Pak. Halo? Ya. Ya, mungkin tadi ketika di ruqyah tadi mungkin Bapak ada reaksi atau gimana? Halo Bapak, ketika saya bacakan ayat Al-Ruqyah tadi ada yang dirasakan nggak Pak? Ada, saya rasakan. Di bagian mana? Yang dirasakan, saya langsung mengeluarkan riak itu. Oh iya. Ya. Itu saja Pak ya? Ya, baik Bapak, terima kasih. Ya, baik, Ya, Ustaz. Penelpon dari Depok tadi, Ustaz, yang Ya. mungkin gangguan mungkin ada dari hidung atau dari reaksi terasa itu ketika tidur. Ya, Bapak asli ya, Ya. yang di Depok. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Bapak dan keluarganya di rumah. Ya, kalau sekiranya ketika mendengarkan ayat Al-Qur'an tadi Bapak merasakan sesuatu yang di badannya, berarti itu menunjukkan Bapak ada gangguan jin, ya. Dan kalau sekiranya Bapak juga susah tidur, ya, biasanya itu gangguan jin yang ada di sekitar kepala, ya. Itu disebutkan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah di dalam kitab Wiqayatul Ihsan Minasyaitonir Jin. Beliau menyebutkan bahwa di antara gangguan syaitan dan jin itu adalah biasanya membuat seorang itu susah tidur. Ya, suka tidur biasanya ada di bagian kepala. Maka Bapak cara mengeluarkan jin yang ada di bagian kepala, ya baca Al-Falaq An-Nas, tentunya niatkan untuk mengusir mereka di kepala, lalu baca tiup, kemudian diusap, ya sebagaimana yang saya ajarkan tadi, remas-remas, arahkan ke bawah. Kemudian di bagian tenggorokan yang sakit, ya ditekan-tekan seperti ini juga, diusap, ya, lalu arahkan ke atas pelan-pelan. Itu cara yang pertama, ya. Kemudian cara yang kedua, Bapak juga bisa menggunakan air zam-zam, ya. Bapak mengobati penyakit dari dalam dengan menggunakan air zam-zam. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat yang sahih, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Jadi Bapak ambil air zam-zam, baca surat Al-Fatihah, ya 7 kali, sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Baca 7 kali dan boleh 5 atau boleh lebih, tidak mutlak 7 kali, ya, tapi tentunya jumlah yang ganjil. Lalu setelah selesai baru diminum, niatkan untuk mengusir jin di bagian tenggorokan dan seluruh tubuhnya. Minum, ya insya Allah Bapak akan sembuh, insya Allah. Barakallahu fikum. Baik, mungkin kita nantikan telepon berikutnya. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang siapa dan di mana Ibu? Dengan Ibu Mira di Papua. Iya, silakan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Gini Pak Ustaz, tadi kan waktu pertama mulai acara katanya kalau kita sudah obati terus ada lagi itu ada penyakit hati. Mana caranya menyembuhkan penyakit hati? Nah, yang tadi waktu saya ikut Ustaz terlihat keluar semua di perut, di dada, di kepala, semua saya muntah. Ya. Baik, Ibu, itu saja. Terus karena pernah saya ikut lagi di stasiun televisi lain begitu, saya muntah juga, tapi itu sudah kadang marah. Terus kalau sholat, kadang-kadang buka rakaat, Ya. mau wudhu begitu juga, kadang ada buang angin. Ya. Ya, baik Ibu. Bagaimana solusinya itu? Ustaz? Ya, ya, Ya. ya. Baik, terima kasih Ibu yang dari Papua. Ya, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ibu dan keluarga yang di Papua. Kalau Ibu tadi merasakan sesuatu ketika di ruqyah, ya, kemudian Ibu muntah dan lainnya, berarti itu ya benar-benar gangguan non medis, Bu. Yang biasanya ada di bagian perut, ya. Kalau ada di bagian perut, biasanya haidnya tidak teratur, ya. Nah, bagaimana solusinya? Ibu lakukan terapi ruqyah mandiri atau berobat dengan cara-cara yang sunnah. Lakukan beberapa perkara.
Yang pertama adalah ruqyah mandiri, Bu. Ibu bisa meruqyah mandiri sebagaimana yang saya ajarkan tadi, dibaca ya, di telapak tangan lalu diusap di tempat yang sakit itu. Kemudian yang kedua, Ibu mandi air hujan. Ya, mandi air hujan juga ternyata salah satu cara untuk mengeluarkan jin-jin di dalam tubuh. Masya Allah. Kalau enggak bisa minum, ya ditampung air hujannya itu. Ya, jangan sampai ada yang mampir di genteng atau di daunan yang langsung dari langit ditampung, ya lalu disimpan mungkin untuk besoknya diminum, diruqyah dulu baru diminum. Ya, dalilnya adalah dalam surah Al-Anfal di ayat ke-11, di antaranya Allah mengatakan wa nunazzilu minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bi wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaitan. Kami menurunkan air dari langit, air hujan dari langit itu untuk mensucikan jiwa kalian, ya untuk membersihkan badan kalian kata Allah. Kemudian wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaitan. Dan Allah ya dengan air hujan itu kalian bisa mengeluarkan jin-jin dari tubuh kalian. Masya Allah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ibu bisa menggunakan zaitun. Rasulullah SAW bersabda, "Kulu az-zaitun wadahinu bih, fa innahu min syajaratin mubarakatin." Minumlah minyak zaitun dan oleskan ke tempat yang sakit. Kalau sakit bagian perut, dioleskan di tempat yang sakit. Kalau sakit di bagian wajah, oleskan di bagian wajah. Dan pokoknya olesin di tempat yang sakit kata Rasulullah. Wadahinu. Kemudian fa innahu min syajaratin mubarakatin. Karena zaitun itu ya diciptakan oleh Allah dari pohon yang diberkahi olehnya. Masya Allah. Kemudian yang keempat, ibu juga bisa berobat penyakitnya, ya mengobati penyakit dengan cara sedekah. Ya Rasulullah SAW bersabda, "Tadawu maradakum bis sedekah." Obatilah penyakit kalian itu dengan sedekah. Akan tapi Syekh Albani ya dalam kitab Sahih Jami, dalam kitab Dhaiful Jami beliau menjelaskan hadis ini dhaif. Dalam kitab Irwaul Qalil juga menjelaskan hadisnya dhaif. Akan tapi para ulama seperti Ibnu Qayyim, ya Syekh Jibril dan lainnya mengatakan walaupun hadisnya dhaif akan tapi boleh bagi kita ya sedekah tapi niatkan untuk menyembuhkan penyakit. Itu saja Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, mungkin satu penelpon lagi kita. Ya, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, dengan siapa dan di mana, Bapak? Halo. Kurang jelas, Pak? Bisa diperbesar Bapak suaranya? Kurang jelas. Ya, ini dari Papua. Siapa, Pak? Halo? Iya, Bapak suaranya terputus-putus. Ya, jauh ya, di Papua. Di Papua. Ya, silakan, Pak. Kalau posisi saya itu mas campur. Apa katanya? Bagaimana Bapak? Maaf Pak, suaranya kurang kencang Pak. Kurang kencang. Iya, kurang jelas. Ya. Sudah hampir tahun ini, kayaknya itu kayak rasuan, mas, macam untuk mata kayak rasa ini. Dan kalau anak saya bisa semua, hanya yang lupa. Kalau ini memang waktu spesialisasi kita dibilang saya sakit masih gosok gitu. Tapi apakah tadi waktu di perjalanan asal muntah-muntah? Ini bagaimana? Bisa, ya. Halo? Bisa menyimpulkan? Ya. Halo Bapak? Terputus. Ya, saya sekali terputus. Kita belum dapat menangkap dengan baik, Ustaz ya. Kurang jelas suaranya. Mungkin bisa diperjelas lagi Bapak. Rasanya kami belum bisa menangkap pertanyaan Bapak dengan baik. Mungkin satu penelpon lagi kita angkat ya. Assalamualaikum. Ya Ustaz, mungkin dari pesan singkat satu penanya dari pesan singkat. Ya Ustaz, 3 malam ini saya mimpi buruk Ustaz. Bahkan tadi malam saya mimpi kerasukan jin saat mau mendirikan sholat, tidur gelisah. Padahal sebelum tidur saya berwudu, berdoa dan tidak bergadang. Bagaimana saya menyikapi dan mengantisipasinya Ustaz? Ya. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih bahwa man ru'a, apabila salah seorang di antara kalian mimpi buruk kata Rasulullah, maka hendaklah kalian melakukan 4 perkara kata Rasulullah. Jadi yang bertanya bahwa apabila mimpi buruk lakukan 4 perkara. Yang pertama adalah ayasta'idza billah. Yang pertama adalah ucapkanlah ta'awudz. Ya, ketika kita mimpi buruk, kita bangun,
maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang kedua adalah ayyam futha biyaminih, yaitu meludah ke kanan 3 kali. Maaf, meludah ke kiri 3 kali, ya. Ayyam futha ila shimali, meludah ke kiri 3 kali, tentunya ludah ringan ya. Tuh, seperti itu, ya. Jangan diludahin suaminya, nanti entar suaminya marah, ya. Kemudian yang ketiga adalah merubah posisi tidur, ya. Misalnya tadi kepalanya hadap ke utara, setelah selesai mimpi buruk, ya, Bapak Ibu bisa merubah posisi tidurnya dengan menghadapkan kepala bagian selatan, seperti itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah alla yuhaditsa ma'a ghairi, yaitu tidak boleh dia menceritakan mimpi buruknya itu kepada orang lain, tidak boleh. Ya, inilah 4 ya perkara yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita mimpi buruk. Namun yang keempat ini, ya, menceritakan mimpi buruknya ke orang lain, ini hukumnya boleh kepada seorang ustadz, seorang kiai, untuk meminta solusinya seperti ruqyah syariah dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah lakukan 4 perkara ini, ya, Ibu, Bapak yang bertanya tadi bisa melakukan ruqyah mandiri, ya, dengan yang saya ajarkan tadi, ya. Insyaallah dengan itu Allah akan menyembuhkan. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, sepertinya pertanyaan terakhir Ustaz, karena waktu kita yang terbatas sekali Ustaz. Mungkin ada kalimat ikhtitam yang ingin disampaikan Ustaz. Ya. Barakallahu fikum, pemirsa Faisal TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini, ya, tidak terlepas dari namanya dosa dan maksiat. Akan tetapi, ya, sebaik-baik orang yang melakukan dosa dan maksiat itu adalah orang yang kembali kepada Allah, yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, semua anak Adam pasti melakukan dosa dan maksiat, dan sebaik-baik orang yang melakukan maksiat itu adalah mereka yang kembali kepada Allah, yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita perhatikan adalah yaitu dosa yang dilakukan oleh hati. Karena kalau hati ini baik, ya, bersih, insya Allah amalan keseharian pun, ya, seluruh anggota badan pun akan baik. Tapi sebaliknya ketika hati ini kotor, ya, jelek, diselimuti dengan kemaksiatan kepada Allah, maka seluruh amalan-amalannya dan seluruh anggota badan lain akan jelek juga. Maka para pemirsa, mungkin kita pernah melakukan memiliki sifat sombong, suka iri, ya, tidak suka terhadap kenikmatan saudaranya, suka membanggakan dirinya, membanggakan hartanya, keturunan dan lain sebagainya, bahkan suka meremehkan saudaranya, ya. Hari ini juga hilangkan sifat-sifat itu, ya, dan bersihkan hatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan menyembuhkan dari berbagai macam penyakit yang kita alami. Ini bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya, wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Baik kota Liman, pemirsa yang dimuliakan Allah, bersama Ustaz TV dan Radio Muslim 837 AM. Karena perjumpaan kita dalam kajian Ruqyah Syariah, semoga perjumpaan kita pada malam hari ini semakin menambah keimanan kita dan semakin membuat membentengi akidah atau kita dengan baik dan benar. Kami ucapkan terima kasih pada para pemirsa yang telah bertanya melalui pesan singkat ataupun dari penelpon yang telah bertanya, dan juga kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya pada para pemirsa yang telah bertanya namun belum sempat terjawab pada malam hari ini. Dan jangan lupa saksikan terus kajian Ruqyah Syariah tiap hari Selasa malam Rabu pukul 18.30 sampai 20.30. Saya Aminullah dan narasumber kita Ustadz Hasan Mubarak serta sahabat kerja yang bertugas malam hari ini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan.